Nah, ini lagunya. Mungkin belum pernah dengar, ini lagunya baru pertama, tapi dapat ini lagu dari Pak Tony. Bagus kata-katanya. Yang menyanyikan ini adalah apa namanya? Don Moen. Jadi he give it more grace, dia memberikan anugerah ketika burden beban kita tambah berat. Dia memberikan kekuatan ketika kerjaan kita tambah. Lalu dengan bertambahnya penderitaan atau kesusahan, ia menambahkan kemurahan, bersih, belas kasihan. Ya. Terhadap ujian atau pencobaan yang berlipat-lipat, damai sejahtera juga dia kirimkan dengan berlipat-lipat. Lalu refrainnya, His love has no limit, kasihnya tidak ada limit, anugerahnya tidak terbatas, kuasanya tidak ada batas. Ya. Maksudnya kita nggak akan bisa mengetahui batasnya, kuasanya itu. Lalu kekayaannya tiada batas di dalam Yesus. Dia terus memberi, ya. He giveth and giveth and giveth again. Memberi, memberi, memberi terus. Yang kedua, baitnya cuma 2 kalau nggak salah. Ketika kita kecapean, ya, exhausted. We have exhausted. Ketika ini kita rasa udah nggak tahan lagi, ya. Kita punya simpenan endurance itu udah habis, gitu. Kekuatan kita apa sih kata-katanya nih kok ketutup. When our strength has failed, ere the day is half done. Mungkin maksudnya hari belum selesai, tapi kekuatan kita udah habis duluan gitu kali ya. Dan ketika kita mencapai akhir dari segala resources kita, ya, Bapak, Father's full giving is only begun. Ini Bapak, pemberiannya malah baru mulai. Jadi ketika kita basically udah habis semuanya gitu, udah nggak ada tenaga, udah sampai pada titik nol barangkali. Padahal perjalanan masih panjang, kebaikan Tuhan, kebaikan Bapak kita yang di surga itu baru mulai. Gitu. Jadi nggak akan habis intinya. Nah, saya karena belum bisa nih lagunya, saya putarkan ininya. Saya mau putarkan YouTube-nya ya, untuk kita dengar. Oke, sebelum kita mulai, coba saya cek dulu attendance-nya. Berapa orang ya? Oke, 1. Oke deh, kita mulai aja deh. Ini ada siapa mau masuk? Oh enggak, oke. Oke. Nah, coba kasih tahu saya ya, apakah bisa dengar apa enggak ininya. Saya takutnya cuma saya yang dengar lagi. Coba ya, saya putar ya lagu. Oke. Ya, bagus ya kata-katanya ya. Kalau gitu kita masuk di dalam doa. Boleh minta Pak Monty untuk memimpin kita, Pak. Dalam doa, di unmute dulu. Oke. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, kami boleh datang kembali, kami boleh berkumpul, dan akan sebentar lagi memulai Bible study kami.
Kami ucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu sayang kami, begitu mengasihi kami pada saat segala resources kami sudah habis, kami berasa lemah, justru kekuatan Tuhan yang boleh kami rasakan dan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan berkati Pak Agus yang akan memimpin kami. Tuhan tolong supaya Tuhan persiapkan hati kami dan Tuhan buka mata rohani kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan bagi mereka juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Monty. Baik, saudara-saudara, saya akan membicarakan lagi tentang dosa, kelanjutan dari Devo kita Rebo yang lalu. Ya, ini judulnya. Coba saya besarkan dulu ya. Nah, somehow nanti topik Bible study ini related juga dengan seri khotbah kita, ya. Kita lagi berbicara mengenai Christian action, ya, bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk beriman, tetapi untuk beriman yang hidup, beriman yang bekerja, ya, iman working faith, bukan dead faith, gitu. Nah, ini nanti berkait juga dengan keadaan kita yang sinful, keadaan kita yang berdosa. Oke, ini title kita, ini lagu tadi. Oke. Nah, jadi basically kita mau bicara tentang doktrin dosa ini, saudara-saudara. Selalu relevan buat kita ya, doktrin ini selalu relevan buat kita, terutama akhir-akhir ini di masa lockdown, ya, situasi yang unusual, right? Yang inconvenient buat kita semua. Dosa-dosa yang kita pikir sudah kita atasi ternyata bermunculan lagi, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Nah, apa sih dosa itu? Gitu, ya. Apa sih dosa itu? Ini pertanyaan yang mendasar, saudara-saudara, ya, sekaligus penting sekali. Kalau kita ingin mengerti diri kita, kalau kita ingin mengerti dunia ini, Allah, dan kehidupan yang akan datang, kita perlu memahami doktrin ini. Ya. Jadi, kalau kita sekolah teologi juga, doktrin dosa, doktrin of sin, itu salah satu dari 6 doktrin yang kita perlu pelajari. Ya, coba sebentar ya, kasih saya waktu ini, ada yang bertanya. Sebentar. Oh, oke. Sorry. Pak Buminya nggak ada sebabnya, jadi saya minta Ibu Sinta yang jadi moderator. Oke, nah, saudara-saudara, tidak sulit ya melihat dosa in action, gitu ya. Tidak sulit melihat dosa in action, ada di mana-mana dia, gitu. Baru bangun tidur aja mungkin berapa menit kemudian kita udah lihat apakah itu dilakukan oleh kita sendiri atau oleh orang lain, gitu ya. Begitu kita buka Facebook misalnya, atau kita lihat TV, kalau kita punya kepekaan, kita bisa langsung lihat gitu, dosa, sin in action, gitu. Nah, saya kira saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tidak begitu sadar betapa besar dosanya, gitu. Betapa berbahaya, gitu. Betapa besar kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Ya, kenapa kita nggak begitu sadar? Tadi saya katakan banyak orang Kristen nggak begitu sadar, gitu. Akan di-extend ya,
akan besarnya, dahsyatnya gitu dampak dosa dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita nggak begitu sadar, saudara-saudara? Saya kira salah satunya adalah karena Allah dalam anugerahnya melindungi kita begitu rupa. Melindungi kita sehingga kita tidak bertindak seburuk-buruknya kita. Tuhan membatasi, restrain ya istilahnya. Tuhan membatasi humanity gitu. Tuhan mengerem kita gitu. Ya. Saudara tahu kan ini apa gitu. Bayangkan saudara kalau naik mobil nggak ada rem ya, atau remnya blong gitu. Ya. Bayangkan kalau kita hidup di negeri yang tidak ada hukumnya, di negeri tanpa polisi, maka saya kira ridiculous ya orang-orang yang protes menghapus kepolisian. Gitu. Mimpi menurut saya itu. Ya. Begitu juga negeri tanpa agama, gitu ya. Negeri tanpa larangan misalnya. Wah, akan liar sekali. Akan liar sekali. Mungkin kita sudah saling membunuh. Ya, kalau kita hidup di negeri yang seperti itu. Nah, Tuhan menahan kita, saudara-saudara. Tuhan menahan kita agar potensi kejahatan yang mungkin kita kita wujudkan itu semuanya. Tuhan tahan kita. Walaupun kita sudah lahir baru ya, saudara-saudara, kita bilang kita sudah percaya Tuhan ada di dalam hati kita, ya Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kita masih bisa lebih buruk dari ini gitu. Ya. Kita bisa lebih buruk dari keadaan kita sekarang kalau bukan karena anugerah Tuhan. Jadi, praise the Lord karena Tuhan masih memberikan perlindungannya atas kita gitu. Nah, saudara-saudara, ketika berbicara mengenai dosa, maka tidak bisa tidak kita harus melihat originnya dari mana, asal mulanya dari mana. Nah, karena itu kita harus berbicara mengenai original sin. Ya, saya percaya saudara-saudara sudah pernah dengar istilah dosa asal, original sin. Apa itu dosa asal? Dosa asal adalah dosa yang mulai dari Adam. Gitu. Akarnya ada Adam. Mulai dari Adam di Taman Eden. Nah, saudara, saya ingin argue bahwa Adam melanggar 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah. Dan dosa Adam adalah dosa tingkat tinggi. Dosa, maka seorang teolog, pastor juga, R.C. Sproul, pernah berkata bahwa dosa manusia itu adalah cosmic treason. Artinya seperti pengkhianatan kosmis ya, pengkhianatan yang levelnya level kosmik gitu. Ya memang kalau mau ditelusuri sampai kepada akar-akarnya, sampai kepada prinsip yang paling dasar, kita memang bisa melihat bahwa dosa yang kita perbuat itu bukan sekedar melanggar hukum pemerintah, tetapi atau menyakiti orang lain, ya, tetapi lebih dasar dan lebih dangerous, yaitu kita melawan Tuhan Allah sendiri. Jadi pengkhianatan tingkat tinggi terhadap Allah. Nah, saya akan buktikan pada saudara-saudara, coba bisa lihat dari slide ini, pelanggaran Adam di Taman Eden. Ya. Nah, yang pertama adalah unbelief. Saudara-saudara, dosa pertama yang manusia perbuat, dosa pertama dan saya kira dosa paling buruk adalah unbelief. Gitu. Ketidakpercayaan. Dari sana baru muncul kesombongan. Nah, di abad pertengahan ada ajaran yang mengatakan bahwa kepala dari segala dosa adalah kesombongan, pride. Ya, jadi ada 7 dosa yang mematikan. Itu common ya di abad pertengahan di gereja Katolik, diajarkan 7 dosa yang mematikan. Ya, salah satunya kemarahan, ya, iri hati, dan gitu ya.
Tapi kepala dari semua dosa yang mematikan itu adalah kesombongan. Ya. Tapi saya kira, saudara, kalau kita melihat kepada Alkitab, bukan kesombongan. Sebelum kesombongan adalah unbelief. Gitu. Dari mana kita tahu bahwa Adam melakukan dosa unbelief? Yaitu pertama-tama yang obvious, dia meragukan firman Tuhan. Ya, dia tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Gitu. Dari sana baru kesombongan yang mewujud di dalam ingin menjadi seperti Allah, yaitu pride. Gitu. Pride yang manifest menjadi ingin menjadi seperti Allah. Tapi sebelumnya adalah meragukan firman. Yang kedua, jadi yang pertama, perintah pertama itu kan jangan ada ilah lain, gitu ya. Percaya hanya kepada Allah yang satu itu. Allah yang kita percaya itu Allah Tritunggal. Tapi Adam tidak percaya. Yang kedua, kalau kita lihat perintah kedua itu berkaitan dengan penyembahan, dengan worship. Ya, perintah kedua itu apa sih bunyinya? Yaitu jangan membuat patung untuk disembah kan. Ya, jangan membuat patung untuk disembah. Itu berkaitan dengan bagaimana menyembah, bagaimana seharusnya kita menyembah. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita menyembah, gitu. Bagaimana menyembahnya. Nah, itu berkaitan dengan true worship. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam perjumpaannya dengan perempuan Samaria, waktu itu berbicara mengenai worship, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi penyembahan yang sejati adalah, ibadah sejati adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kedua hal ini selalu bersama-sama ini. Gitu. Jadi saya boleh pakai ekspresi lain, yaitu menyembah di dalam Roh Kudus dan Scripture dan Alkitab. Di Alkitab dan Roh Kudus selalu memakai Alkitab. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita lihat di Taman Eden, Adam menoleransi false religion yang dibawa masuk oleh iblis. Ya, itu false religion, gitu. Ya, ragukan Allahmu, gitu ya, seperti membawa ajaran sesat kepada Adam dan Hawa. Dan Adam yang seharusnya bertindak dengan tegas waktu itu dia menoleransi. Dia dengan kata lain dia menerima false religion itu. Jadi saya bisa katakan dia melanggar perintah yang kedua. Adam adalah nabi, saudara-saudara, nabi, imam, dan raja. Adam, belum ada siapa-siapa yang lain ya, Adam dan Hawa. Adam adalah nabi, imam, dan raja. Nah, sebagai nabi, dan khususnya imam ya, saudara-saudara, dia tuh seharusnya menjaga bait suci, the temple of God, the sanctuary. Nah, pada waktu itu belum ada sanctuary seperti yang kita mengerti ya. Pada waktu itu Taman Eden sendiri adalah sanctuary, itu tempat di mana Allah berada, gitu ya. Allah berdiam. Nah, Adam tidak menjaga the temple of God. Dari siapa? Dari intruder, dari iblis, dari penyesat. Kalau saya lanjutkan ya, saudara-saudara, sebetulnya Adam yang mesti menginjak kepala ular itu. Ya, ular itu masuk ya, nggak diundang gitu. Iblis tamu nggak diundang, mesti diinjak itu kepalanya langsung sama Adam. Tapi dia tidak lakukan itu. Ya, dia menoleransi kehadirannya dan biarkan Hawa untuk terlibat di dalam conversation, right? Maka kita lihat di dalam sejarah keselamatan, konsekuensinya Kristus yang ambil alih tugas itu, yang menginjak kepala si ular. Oke, Adam kedua ya, atau Adam terakhir. Yang ketiga itu berkaitan sama ketiga itu apa sih, saudara? Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, itu kan perintah ketiga. Ya, itu berkaitan dengan reputasi Allah atau berkaitan dengan nama Tuhan. Nah, Adam mencemarkan nama Tuhan, ya, yaitu dengan tidak mewakili Tuhan dengan semestinya. Ya, dia adalah representatif Allah loh, nggak ada yang lain. Ya, Adam yang dipilih, dia adalah representatif.
tetapi Adam tidak mewakili Allah, tidak membela nama Allah ketika dia berurusan dengan iblis, ya, ketika dia deal dengan pencobaan dari iblis. Maka saya simpulkan dia telah melanggar perintah yang ketiga dalam 10 perintah Allah. Yang keempat adalah kuduskanlah hari Sabat. Adam juga tidak menjaga hari Sabat, menjaga Sabat rest atau perhentian Sabat, ya, istirahat Sabat. Nah, saudara-saudara, the idea is Sabat rest atau perhentian Sabat itu sesuatu yang continual, sesuatu yang nggak boleh diinterupsi. Maka dari itu kita seringkali bilang satu sama lain, kita saling mengingatkan bahwa setiap hari adalah worship, gitu ya. Kita sudah di dalam Tuhan sekarang, setiap hari adalah worship. Hari Minggu adalah hari yang spesial kita worship, but every day is our worship. Jadi every day kita enjoying God, every day kita resting in God. The idea is Sabat rest itu tidak boleh terinterupsi. Tetapi dengan mengizinkan dosa masuk, iblis masuk dan menggoda Hawa, Adam dan Hawa, ya, menunjukkan bahwa Adam di sini tidak menjaga Sabat rest, ya. Dia membiarkan Hawa menindaklanjuti keinginannya, ya, yaitu dengan makan buah yang terlarang itu. Jadi, saudara, in a sense, ya, dosa adalah interupsi perhentian Sabat. Ya, jadi istirahat, ketenangan, enjoyment with God itu terinterupsi oleh karena kita mengizinkan dosa masuk dalam kehidupan kita. Itu yang keempat, saudara. Yang kelima kan apa namanya? Hormati ayah dan ibumu, ya, parents. Nah, Adam jelas-jelas gagal menghormati bapaknya, ya. Padahal umurnya akan panjang di muka bumi kalau dia taat, gitu. Dan itu yang kita baca, ya. Ada janji di situ. Betul, Adam akan berumur panjang dan tanpa interupsi masuk dalam hidup kekal, gitu ya. Dia sudah berada di dalam hidup kekal dan dia akan terus di dalam kehidupan kekal. Tapi dia tidak taat, akibatnya menjadi terkutuk dia. Itu malah dikeluarkan, diusir dan mengalami kematian, ya, kematian spiritual dan kemudian kematian fisikal. Gitu, itu baru 5 nih, saudara. Oke, kita lihat lagi lanjutannya. Perintah ke-6 apa itu? Jangan membunuh. Oke, jangan membunuh. Gimana kita melihat Adam membunuh? Adam menjadi pembunuh terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Nah, dan tiada bandingannya. Karena dialah yang membawa kematian masuk ke dalam sejarah lewat dosa yang dia perbuat. Masuk ke dalam semua keturunannya, keturunan Adam, sampai Tuhan datang kembali. Ya. Itu cikal bakalnya dari sana, dari dosanya Adam. Dan bagaimana dengan yang ke-7? Wah, dengan perzinahan. Ketidaksetiaan pada istri, kan? Adam jelas tidak setia pada istrinya. Yaitu dengan apa? Dengan tidak menghentikan istrinya dari dosa, dari conversation dengan iblis. Ya. Nah, kita tahu bahwa Adam itu tidak jauh dari Hawa itu. Adam tahu jelas apa yang sedang terjadi pada Hawa. Adam ada di sana juga, Adam dekat di sana. Tapi dia tidak ngapa-ngapain, sudah. He didn't do anything. Gitu. Dia malah mungkin memperhatikan, mungkin juga enjoy conversation dengan melihat conversation Hawa dengan iblis. Gitu. Saudara-saudara, di sini kita diingatkan adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga istrinya dari dosa. Nah, ada 2 macam dosa, saudara, yaitu dosa yang disebut omission dan commission. Omission dan commission. Dosa omission itu artinya omit, ya. Omit itu artinya
tidak bertindak di mana seharusnya kita bertindak. Jadi dosa pembiaran itu omission, gitu. Ya. Adam mestinya bisa melakukan sesuatu, menyetop, dia punya power itu kok. Tapi dia tidak melakukan, dia biarkan istrinya mengembangkan kejahatannya sampai jatuh dan tidak tertolong lagi. Nah itu dosa omission itu nggak lebih ringan daripada dosa commission, saudara-saudara. Commission itu artinya bertindak ketika tidak seharusnya, atau melakukan sesuatu ketika hal itu tidak boleh kita lakukan. Jadi commission itu suatu tindakan, omission adalah tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Nah, itu yang ketujuh, saudara. Ketidaksetiaan pada istri. Ya. Sehingga istrinya jatuh di dalam dosa, dan akibatnya dia juga terseret masuk ke dalam dosa. Yang kedelapan, yaitu mengenai pencurian. Do not steal. Gimana kita melihat dosa Adam mencuri? Nah, Adam memang nggak secara langsung mencuri, atau nggak duluan mencuri, gitu ya. Dia mengizinkan istrinya dulu mencuri. Loh, istrinya nggak mencuri. Nah, mencuri, ya stealing, perlu kita define. Stealing berarti mengambil apa yang bukan milik kita. Itu simple definition. Mengambil apa yang bukan milik kita. Semua yang ada di Taman Eden adalah milik Tuhan. Semua dikasih kecuali pohon itu. Ya, yang itu aku nggak kasih, kamu nggak boleh makan di situ. Tetapi Adam membiarkan istrinya ya mencuri, dan bukan hanya membiarkan, dia juga ikut mencuri sebetulnya. Ya, dia mendukung dan dia ikut menikmati hasil curian itu. Ya, basically dia juga mencuri. Yang kesembilan sekarang. Yang kesembilan adalah perintah jangan mengucapkan saksi dusta, jangan bohong. Bagaimana kita melihat Adam jatuh di dalam dosa ini, kebohongan. Adam telah berlaku seperti iblis sebetulnya, bapak pembohong. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis dikatakan sebagai bapak pembohong. Yaitu dengan tidak berkata benar tentang Allah. Ya, iblis kan menyebarkan kebohongan. Ya, oh kamu nggak boleh makan tuh karena kalau kamu makan nanti kamu jadi Allah, kamu jadi seperti Allah, gitu kan? Terus juga kita tahu kan Hawa itu punya interpretasi sendiri. Dia bilang, oh bukan hanya nggak boleh dimakan, dipegang juga nggak boleh. Padahal nggak ada di situ. Tuhan nggak bilang gitu. Nah, Adam tidak mengoreksi sama sekali, saudara. Ya, dengan kata lain, Adam menerima kekeliruan, ya, saksi palsu itu, yaitu kesaksian bohong itu dia terima, dan ya setujui dengan membiarkan kebohongan itu, ya instead of countering, ya dia bisa counter, ya dia bisa lawan, dia bisa counter fitnahan terhadap Allah, bapaknya itu, dia tidak lakukan, dia setujui, sampai istrinya jatuh. Dan dia juga jatuh. Ya, itu yang 9. Yang 10, saya kira mudah ya. Mengapa dia dianggap melanggar perintah 10, yaitu kafet, ya, menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Jelas Adam tidak puas dengan keadaannya. Dia tidak puas, dia tidak happy dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dengan segala kelimpahan yang ada di Taman Eden. Dia coveting apa yang Tuhan larang. Dia ingin menjadi seperti Allah. Jadi 10 tuh, saudara. 10 perintah. Dan semua ini menunjukkan betapa kemurtatan Adam begitu jahat. Jadi tidak hanya dia make a mistake, tetapi dia dengan sengaja, dengan keputusan melakukan suatu pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan ini, ya, dari analisa kita. Jadi seluruh perintah Tuhan dilanggar. Nah, dalam pengalaman ya, saudara, saya rasa memang sulit ya kalau kita mau
commit hanya satu dosa dalam pengalaman. Ya, susah deh. Coba deh saudara membayangkan sebentar ya. Bisa nggak ya kira-kira saya melakukan dosa satu aja gitu. Dan dengan melakukan dosa yang satu ini, yang lain-lain saya bisa hindari gitu. Biasanya kalau orang udah jatuh, kalau kita sudah jatuh, pada saat yang sama kita melakukan beberapa dosa yang lain. Gitu. Ya, nah that's the danger. Saya kira itu bahayanya dosa. Gitu. Oke. Saudara-saudara coba sampai di sini kalau kira-kira ada yang mau ini apa komentar atau bertanya atau apa, silakan ya. Sebelum saya move on, next adalah nanti berkaitan sama general view of sin ya. Saya akan ajak saudara melihat pandangan mengenai dosa yang umum, pandangan umum mengenai dosa. Ya, jadi 10 perintah. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita lihat pada general view of sin, ya, pandangan umum mengenai dosa. Dilihat dari penampakannya ya, penampakan dosa ya. Dosa itu meminjam penampakannya dari kebajikan gitu. Nah, itu yang tricky tuh ya, Saudara. Dosa itu meminjam istilahnya pakai bajunya kebajikan gitu, pakai bajunya virtue. Maka ada seorang teolog bernama, kalau nggak salah ini ya, Herman Bavinck, ya, dia teolog Belanda, berkata bahwa dosa itu adalah parasit dari kebaikan. Dosa itu parasit dari kebaikan. Ya, sudah kan tahu parasit. Nih, parasit tuh ini nih. Tuh, ini parasit ya. Tahu kan apaan ini ya? Hari ini kalau ngelihat gambar ini kayaknya sebel banget gitu ya. Ya, kalau ngelihat gambar ini ya. Ini parasit ini, Saudara. Ya, jadi eksistensinya, keberadaannya itu cuma numpang. Ini. Dosa juga begitu, kayak COVID-19. Keberadaannya cuma numpang pada ciptaan Tuhan yang baik. Ya, COVID ini, virus ini numpang, dan numpang pada sel paru-paru kita, lalu dia rusak. Numpang pada sel ginjal kita, lalu dirusak. Gitu. Ya, eksistensinya cuma numpang. Dia hanya bisa hidup kalau dia numpang. Dan bukan hanya numpang nih, saudara. Numpang aja kalau baik-baik nggak apa-apa ya. Ini numpang udah gitu ngerusak. Udah ngerusak, destruktif ya. Destruktif segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, ini sifatnya dosa ini. Gitu. Dia merusak yang baik gitu. Nah, dosa memang bisa dijelaskan dengan berbagai cara. Ya, misalnya dalam Westminster Confession of Faith, dalam pengakuan iman yang kita percaya, ya saudara, dosa didefinisikan sebagai a lack of conformity to God's law. Jadi basically pelanggaran terhadap perintah Allah. Ya, makanya tadi saya pakai 10 perintah Allah untuk menganalisa kejahatan Adam. Gitu. Ya. Kalau mau melihat dosa ya dengan 10 perintah itu sebagai patokan. Gitu ya. Nah itu tadi ya, kita melihat secara umum bahwa dosa itu appearance-nya itu ngambil dari apa yang baik, dari virtue. Nah, kalau mau lihat lebih dalam lagi, ada 4 hal yang kita bisa pelajari. 4 hal itu adalah ya sifat ya atau karakter dosa. Dosa itu anti-relasional, saudara-saudara. Dosa itu merusak relasi kita. Pertama-tama relasi kita dengan Allah, dan yang kedua relasi kita dengan orang lain. Gitu.
Ya. Kalau saudara lihat relasi seseorang dengan orang lain itu rusak, itu tandanya dia punya relasi dengan Tuhan Allah juga ada problem. Gitu. Ya, jadi itu berkaitan satu dengan yang lain. Kerusakan relasi. Relasi pertama-tama rusak dengan Allah, lalu dampaknya kepada orang lain. Karena dosa, ada relasi-relasi bahkan dengan saudara-saudari kita seiman, saudara-saudara. Nah, ini menyedihkan sekali. Ada relasi-relasi dengan saudara-saudari seiman kita yang tidak bisa di-restore selama hidup ini. Kecuali nanti di heaven, di surga. Nah, itu menyedihkan sebetulnya, tapi realistik. Saudara, saya harap bisa melihat dahsyatnya gitu ya, betapa jahatnya dosa itu. Merusak relasi, bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga pada sesama, bahkan dengan saudara-saudari kita. Yang kedua, dosa itu illegal. Again, illegal di sini adalah berkaitan dengan hukum Allah ya, bukan hukum pemerintah. Even bukan hukum universal, tetapi hukum Allah gitu. Disebut juga lawless gitu ya, lawlessness. Dosa itu adalah breaking God's law. Ya. Jadi kalau kita lihat suatu dosa gitu ya, sedang dilakukan in action, kita bisa bilang, hey, you are not allowed to do that gitu. Kenapa kita bisa bilang, kamu nggak boleh, you are not allowed to do that, karena illegal. Illegal di hadapan Allah gitu ya. Dan karena illegal, maka selalu ada sanksinya, saudara. Jangan sekali-sekali saudara berpikir bahwa dosa yang saudara perbuat tuh nggak ada sanksinya. Itu another deception. Dosa yang kita perbuat itu pasti ada sanksinya, either hari ini atau besok-besok, atau worse, di dalam kekekalan. Worse, di dalam kekekalan. Jadi saya pikir-pikir, saudara, adalah lebih baik kalau saya dihukum selama saya masih hidup, daripada saya dihukum di dalam kekekalan. Tapi lebih buruk lagi, udah dihukum selama masih hidup, nggak bertobat juga, sehingga waktu meninggal juga mengalami hukuman kekal. Itu lebih worse lagi. Gitu. Ya, jadi saudara-saudara, itu illegal. Ya, dosa itu illegal. Always illegal di hadapan Allah. Dan berarti ada sanksi. Gitu. Kecuali tentu kalau kita bertobat ya, dan itu hanya oleh anugerah Tuhan yang melembutkan hati kita dan membawa kita pada salib Kristus. Yang ketiga, dosa itu universal. Tidak ada orang yang tidak terkena dosa, terkontaminasi dosa, ya, kecuali Yesus Kristus. Kita by nature adalah anak-anak kemurkaan, ya katanya begitu ya, anak-anak children of wrath, anak-anak kemurkaan. Kita dilahirkan dalam dosa, yaitu kata Daud begitu ya, saudara. Nanti kita lihat Mazmur 51, ya, dia trace back sampai kepada konsepsinya bahwa dia sudah berdosa. Yang keempat, terakhir, dosa itu memperbudak kita. Corrupting dan memperbudak. Paulus berkata, sebelum ditebus, kita adalah budak dosa. Setelah ditebus, kita adalah budak juga, tapi budak kebenaran. Sebelumnya kita adalah budak dosa. Nah, Paulus deals dengan isu ini di Roma pasal 6. Kalau saudara tertarik lebih jauh, melihat enslaving nature of sin, membaca Roma pasal 6 ya sampai pasal 7 gitu. Nah, itu dosa in general ya, Saudara. In general dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, kita tuh jangan deal hanya dengan dosa secara abstrak ya, Saudara. In general gitu. Kita harus deal dengan dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari secara spesifik. Kalau kita mau growing. Saudara, dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu kalau kita real Christian, kita akan berubah, saudara. We will. Gitu. Bahwa ininya perjalanannya jatuh bangun, itu another thing. Ya.
Tetapi kita harus ada progres. Gitu. Kita ada perubahan. Maka dari itu, saudara, saya tertarik dengan ada seorang pengkhotbah revival, ya, revivalist kita sebutnya. Tapi saya nggak ingat siapa, dan saya nggak tahu, bukan nggak ingat, tapi saya nggak tahu siapa. Gitu ya. Saya dengar dari kawan, seorang kawan dia mengutip seorang revivalist ini. Tapi regardless lah siapa orangnya, apa yang dikatakan itu penting untuk kita renungkan. Dia bilang gini ya, saudara, kamu sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, diselamatkan dari dosa. Itu baik, katanya. Tapi pernah nggak kamu bertanya, kamu diselamatkan dari dosa apa? Gitu. Nah, ini penting loh, saudara. Karena banyak sekali orang Kristen di dalam pelayanan saya, bahkan saya sendiri ya, kalau saya berkaca diri, seringkali ketika saya bilang saya sudah dibebaskan dari dosa, dosa yang saya maksud itu vague gitu ya, abstrak ya. Maka pertanyaan yang tadi diajukan itu jadi penting. Dosa apa sih yang kamu sudah pernah dibebaskan? Gitu. Ya itu mengajak kita itu dengan kata lain memaksa kita untuk melihat, iya ya saya orang Kristen memang ya, udah dibaptis lagi, udah. Saya berbakti di gereja juga regularly. Kalau ditanya, saya ini udah dibebaskan dari dosa apa sih? Yang mana gitu? Yang dulu saya lakukan sekarang saya udah nggak lakukan lagi. Gitu. Ya coba deh saudara pikirkan hal itu. Pernah nggak saudara tanya gitu? Oh iya dihapuskan dosa saya. Tapi dosa apa yang dihapuskan? Yang mana sih yang Tuhan deal? Gitu. Dan yang mana yang belum? Yang saya masih harus work on it. Ya. Nah, saudara saya ajak kita untuk melihat sekarang pada ini ya, Mazmur 51. Ini kita nggak akan bahas Mazmur 51, bisa kepanjangan karena banyak. Cuma saya ingin saudara lihat ya, Mazmur 51, bagaimana Daud deal berurusan dengan dosanya. Coba deh, saudara tengok ya, 51. Ini salah satu Mazmur yang saya tidak habis-habisnya renungkan. Artinya, setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya baca lagi ini, berbicara lagi kepada saya, gitu ya, berbicara lagi kepada saya. Bagaimana Daud treat dosanya, gitu ya. Nah, kita lihat di situ ya, saudara, dia yang obvious pertama-tama, yang terang adalah Daud menggunakan, ini kan puisi, Daud menggunakan berbagai vocabulary untuk describe dosanya. Ya, dengan kata lain dia memikirkan gitu, dia meditate upon his sin. Dia pikirin gitu. Dan dia merasa nggak cukup dengan satu kata untuk describe gitu. Jadi kalau sudah lihat dia pakai kata apa aja untuk mendescribe dosanya. Satu, yaitu di ayat 3 dia pakai kata pelanggaran. Oke. Lalu di ayat 4 dia pakai kata kesalahan. Lalu juga dosa. Ya, dia pakai kata dosa juga. Dan dosa itu adalah sesuatu yang kau anggap jahat, gitu kan? Itu juga deskripsinya. Apalagi, saudara? Lalu di ayat 7 dia trace sampai kepada konsepsi ya, bahwa sejak kandungan sejak dalam kandungan bahwa dia itu sudah dalam kandungan ibunya dia sudah berdosa. Lalu walaupun dosa seperti itu, ya, dosa itu merusak, tetap dosa itu bisa diampuni oleh Tuhan seperti menjadi putih seperti salju. Ya bisa dibasuh gitu. Ya itu gimana dia gambarkan. Oke. Silakan nanti saudara renungkan lebih jauh ya, Mazmur 51. Renungkan dan doakan. Gitu. Ya basically Daud mengakui bahwa dia itu moral pervert ya, dia menyimpang, dia abuse
power yang ada padanya itu ya untuk kepentingannya sendiri. Nah, yang menarik ya adalah tadi itu ya, dia menelusuri sampai ke konsepsi. Mengapa dia berbuat dosa? Bukan karena circumstances. Mengapa ia berbuat dosa? Bukan karena situasi. Ya, kalau konteks kita, bukan karena COVID-19, jangan disalahin COVID-19 ini. Bukan karena kelamaan kita lockdown, bukan karena kita unemployed, bukan karena kita sakit, tapi karena kita berdosa. Kita orang berdosa. We are sinful. Ya, itu yang dikatakan oleh Daud di sini. Saya orang berdosa. Dari sejak konsepsi saya sudah berdosa. Jadi dia mau bilang, I cannot help myself. Nah, itu saya kira, saudara, step pertama kalau Roh Kudus bekerja di hati kita, maka pertama-tama muncul adalah I cannot help myself. And I need help. I need God's grace. Gitu. Ya, itu step pertama yang saya kira mesti dibukakan pada kita. Ya, kenapa? Karena dosa membutakan kita sih. Dosa really deceiving, membutakan, menipu kita, mengacaukan pikiran kita. Ya. Yang baik jadi dianggap jahat, yang jahat dianggap baik. Gitu. Dan hati kita sendiri tertipu oleh dosa. Gitu. Saudara-saudara, seringkali kita melakukan sesuatu in public itu dengan ini sih ya, dengan mask of righteousness. Gitu. Ya, topeng-topeng kebenaran. Nah, ini especially saya berbicara pada kita sebagai orang Kristen. Jauh sebelum COVID-19 kita sudah pasang topeng, udah pasang mask di gereja. Ya. Jadi jangan komplain kalau mesti pakai mask ke gereja sekarang ini ya, karena dari dulu kita sebetulnya udah pakai juga gitu ya, cuman nggak kelihatan aja. Kita mempromosi diri. Kita mempromosi diri, kita kalau di gereja atau di komunitas kita mengatakan hal-hal yang baik-baik, yang manis-manis, atau kita membuat orang lain merasa guilty, padahal ya ada apa namanya itu, ada batu di balik udang ya, sudah ada batu di balik udang atau udang di balik batu. Ini saya lebih suka batu di balik udang ya, saudara. Kita ingin mengontrol lawan bicara kita gitu ya dengan semua itu, dengan berkata manis, dengan memberi pujian, atau ada sesuatu, ada hidden agenda di situ. Jadi saudara bisa lihat betapa bahaya dosa itu gitu. Deceiving ourselves, deceiving orang lain. Saudara, dengan dosa kita bisa merusak diri sendiri ya, katakanlah kita mabok-mabokan, lalu kita driving, kita bunuh orang atau bunuh diri. Ya. Itu satu cara. Tapi bisa juga, saudara, terutama kita ini, yang mengaku diri Kristen. Kita yang religious ini. Yaitu dengan memakai mask ini, saudara. Apakah kita tidak aware bahwa Tuhan Yesus paling keras mengkritik orang-orang Farisi, orang-orang yang memakai topeng? Kita melakukan religious activities. Tapi really, saudara, semua itu kita lakukan out of self-interest. Ya. Itu kebahayaan yang saya kira kita terutama as orang-orang religious perlu mengintrospeksi diri. Ya. Dosa menyebabkan ekses. Hal lain yang saya ingin juga tekankan, dosa menyebabkan ekses. Apa yang saya maksud dengan ekses adalah coba saudara pikirkan mengenai segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Ya, segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Dosa mengambil apa yang baik lalu di-abuse-nya. Di-abuse-nya. Itu excess. Itu yang saya sebut dengan excess. Gitu. Yang baik itu di-abuse. Misalnya kasih. Ya. Love is good. Ya, love is good. Tapi dosa menyalahgunakannya, meng-abuse-nya menjadi pornografi. Ya, menjadi penyimpangan seksual atau excessive love, kasih yang eksesif. Curiosity misalnya, rasa ingin tahu, oh itu baik, ya kan? Rasa ingin tahu, mau belajar, mau tahu ini, itu baik.
Tapi saudara pernah dengar ungkapan curiosity killed the cat. Bagus itu ya, saudara, ungkapan itu. Curiosity killed the cat. Maksudnya apa, saudara? Keingintahuan kita yang over, yang eksesif, akhirnya menjebak kita sendiri, menjerumuskan kita. Kucing itu terlalu ingin tahu, dia korek-korek sampai kejeblos. Gitu, sampai kejebak sendiri. Ya, ini adalah ungkapan untuk apa tuh, addressing orang yang suka korek-korek, ya, korek-korek informasi, korek-korek, cari tahu, akhirnya jadi busybody, korek-korek, akhirnya jadi gosip, dan lain-lain. Oke. Ya, saudara, kita perlu ekstra waspada, karena hal-hal yang baik dalam hidup kita adalah juga hal-hal yang setan, yang dunia ini, yang dosa kita rusak. Yang baik justru yang dirusak. Ya, bukan yang terang-terangan jahat, seringkali yang baik dari yang baik lalu menjadi rusak. Saat ini kalau ya saudara tahu lah ya, saat ini saya tidak punya minat untuk keluar rumah dan tembak orang gitu ya. Saya tidak punya minat untuk menipu orang. Bukan itu bahaya dosa buat saya. Saya nggak melakukan itu. Tapi bahaya dosa buat saya adalah pengetahuan teologis saya. Pengetahuan saya ini, saudara, membuat saya menjadi prideful, ya, merasa paling benar. Jabatan saya sebagai pendeta juga begitu. Okay? Uang itu baik, tapi bisa menjadi jebakan buat saya. Saya juga bisa menjadi prideful dengan uang yang saya punya. Love of money membuat saya lupa daratan, ya, membuat saya jadi pelit, ya, tidak generous, tidak memberi, dan seterusnya. Itu. Jadi, saudara, sebelum kita masuk kepada next, dan saya mungkin beri kesempatan pada saudara untuk kalau ada mau interaksi ya atau menyampaikan pendapat. Last thing about dosa yang saya mau katakan adalah antara dosa dan kebenaran, ya, dosa dan kebaikan, gitu. Kalau dalam Indonesia itu ada istilah beda-beda tipis gitu. Saudara, dosa dan kebenaran itu beda-beda tipis. Kebaikan itu atau kebenaran itu digrogoti, dirusak oleh dosa sehingga yang baik jadi jahat. Gitu. Ya, atau kalau saudara ingat, saya pernah mempermainkan kata live menjadi evil, ya, L-I-V-E, live, hidup sebetulnya, tapi dibalik menjadi evil. Ya, oleh dosa, sesuatu yang menghidupkan itu menjadi evil, menjadi sesuatu yang jahat, yang membawa kematian, bukan kehidupan. Jadi beda-beda tipis di situ. Ya, kalau bedanya kontras gampang ya, tapi justru bedanya tipis. Oke, silakan saudara kalau ada tanggapan atau ingin mempertajam, silakan kalau ada. Adem-adem aja ini, lagi musim liburan. Lagi liburan, adem-adem aja. Agus. Ya, Bu. Saya baru, saya pernah dengar ya Pak Agus di satu pemakaman. Ada eulogi dari entah siapa ya, saya juga lupa. Nah, di situ dia bilang dia itu pada saat pemakaman itu, kalau nggak salah pemakaman istrinya, dan pada saat itu dia bilang, jadi mereka ada masalah sama anaknya, dan anaknya itu datang pada saat si istrinya itu udah meninggal. Nah, tapi mereka tuh setelah bertahun-tahun ada masalah, jadi nggak ngomong, nggak pernah ketemu, dan nggak pernah reconcile gitu. Pada saat itu saya
sempat seperti kaget gitu loh, Pak Agus. Kok bisa ya? Maksudnya ada dosa yang nggak direkonsil between orang tua sama anak gitu loh, Pak. Maksud saya begitu dosa seperti apa gitu yang orang tua tuh kok nggak bisa maafin anaknya gitu loh. Mungkin kalau anak itu memang kan masih muda ya Pak Agus ya. Mungkin saya bisa relate kalau sama Andre sama Brian. Dia kan ininya tinggi sekali ya, apa namanya? Mungkin pride-nya tinggi sekali gitu. Mau say sorry gitu mungkin nggak bisa gitu. Tapi saya lagi pikir kenapa gitu ada dosa yang sampai orang tuanya tuh nggak bisa maafin anaknya. Padahal kan kalau kita tahu kita kan sayang sekali sama anak kita gitu. Yang tadi Pak Agus bilang enslaving itu saya baru realize. Ya, dosa bikin kita diperbudak gitu ya Pak ya. Ya memang tadi ya ada situasi di mana gak semua yang kita hadapi di dalam dunia, di dalam kurun waktu hidup kita ini bisa diselesaikan seperti yang kita inginkan. Tetapi selalu kita diingatkan selama hari masih siang, masih ada kesempatan untuk mengalami rekonsiliasi, mengalami pembaruan, restorasi, mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Ya, karena tadi itu ya, setiap dosa, karena dosa itu illegal, dosa itu selalu ada sanksinya. Dan entah kita akan tanggung selama kita hidup, atau kita akan tanggung nanti. Dan dosa itu juga memperbudak. Nah, the thing is, dia juga membutakan kita. Kadang-kadang orang yang udah diperbudak nggak sadar bahwa dia itu diperbudak. Jadi seperti orang yang addiction, nggak sadar kalau dia itu addict. Gitu. Atau kalaupun sadar, keinginan untuk keluar dari addiction itu nggak ada. Ya, dia sudah belajar menjadi seorang yang helpless gitu. Ada istilahnya learn helplessness. Udahlah, gini aja gitu. Nah, itu juga sesuatu kebahayaan yang membuat kita nggak bisa keluar dari perbudakan yang kita alami ini. Ya. Jadi bahayanya di situ. Saya kira ya salah satu alasan kenapa saya ingin kita kembali lagi melihat doktrin of sin ini adalah kebahayaannya yang luar biasa gitu. Ya, karena menipunya dan juga dampaknya yang merusak relationship. Relationship yang sayangnya dan sedihnya adalah yang paling kita treasure. Rusak. Yaitu dengan Allah, dengan orang-orang dekat dengan kita. Maka selama kita masih berkesempatan dan sebenarnya tentu masih ingat ya, ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tahu nggak dosa apa? Mencuri? Melawan Roh Kudus. Melawan Roh Kudus, ya, that's right. Ya, melawan Roh Kudus itu artinya apa? Sebenarnya artinya adalah kita unrepentant sampai kita mati. Jadi selama kita masih hidup, kita masih ada kesempatan sesedikit apapun untuk kembali pada Tuhan. Ya, kita nggak tahu kapan ya kita dipanggil oleh Tuhan. Yang masih muda bukan berarti selalu lebih lama daripada yang sudah lanjut usia. Ya, we know that. Gitu. Tapi selama kita masih hidup, berarti Tuhan masih memberi kesempatan pada kita. Apapun situasi kita, untuk kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ya, jangan sia-siakan itu. Baik. Thank you, Ibu Regina. Saya lanjutin ke yang berikutnya, yaitu ini nih, saudara-saudara. Saya nggak mau mengakhiri topik ini dengan
tanpa harapan. Ya. Saudara, saya ingin saudara selesai punya harapan, karena selalu ada good news. Selalu ada good news. Oke? Good news-nya tuh ini nih, Felix culpa. Ada yang tahu nggak artinya apa? Ini bahasa Latin, Felix culpa. Felix culpa. Felix culpa itu artinya happy guilt. Ya, happy guilt. Dengan kata lain begini, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan out of evil. Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan dari yang jahat. Tuhan dengan kata lain sanggup membalik evil menjadi live again. Ya. Evil dibalik lagi menjadi live, L-I-V-E. Ya, Felix culpa, happy guilt. Karena Tuhan dapat membawa happiness even dari the greatest evil in the world. Dari kejahatan di dunia ini, kejahatan paling besar, happiness bisa datang, bisa kita alami lagi. Seorang teolog abad kuno, Agustinus, berkata Tuhan menilai bahwa lebih baik mendatangkan kebaikan out of evil. Artinya harus mengizinkan evil itu terjadi, ya. Tapi lewat evil dia mendatangkan kebaikan. Daripada tidak mengizinkan evil sama sekali. Jadi Tuhan judge bahwa itu lebih baik. Coba kita pikirkan hal itu, saudara. Kenapa itu Tuhan anggap lebih baik? Kita nggak bisa memahami seluruhnya, of course. Ada misteri di situ yang besar, ya ada gap di situ. Tapi, saudara, kita paling tidak bisa memahami hal ini. Paling sedikit ya. Yaitu bahwa karena lewat Tuhan dealing dengan dosa, Tuhan dealing dengan evil, segala kebaikan Tuhan yang perlu kita lihat dan alami, dapat kita lihat dan alami, saudara. Karena nggak berpikir seperti itu. Ya, lewat Tuhan dealing dengan dosa kita, lewat Tuhan dealing dengan kejahatan yang Dia izinkan terjadi, kita bisa melihat kesabaran Tuhan yang luar biasa panjangnya. Kita bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa berkorbannya buat kita. Sacrificial love. Kita juga bisa mengalami pengampunan dari Tuhan. Kita bisa bayangkan ya suatu kejahatan yang sangat menusuk, yang sangat menyakiti. Tuhan bisa ampuni. Itu luar biasa, ya, saudara. Dan kuasa perubahan dari dosa ya menjadi anak Tuhan, itu juga sesuatu yang tidak mungkin kita lihat dan kita alami kalau tidak ada kejahatan yang Tuhan izinkan sama sekali. Ya, tentu kita bisa banyak argue ya, tapi paling sedikit kita bisa melihat hal yang baik yang Tuhan lakukan dari mengizinkan semua ini terjadi. Ya, Felix culpa itu tadi, yaitu happy guilt. Ya, walaupun dosa atau kejahatan terjadi, Tuhan bisa mendatangkan happiness, kebaikan. Gitu. Dan yang kedua, mungkin sebagai good news, tapi juga warning atau apa ya, encouragement buat kita, janganlah kita melihat dosa sebagai orang Kristen ya, jangan melihat dosa dengan sikap orang kalah kalau begitu. Karena ada good news itu, ya, karena Tuhan sudah mengalahkan dosa, Tuhan sudah mengalahkan kematian, jangan melihat lagi dosa dengan sikap orang kalah. Udah helpless lah, udah nggak ada harapan. Jangan, kita harus realistic about sin, yes. Kita harus mengakui dosa kita, yes. Kita harus mempelajari dosa, ya, doctrine of sin, dosa kita, tapi juga ingat bahwa Tuhan sudah membereskan dosa kita. Ya, karena itu ada harapan buat kita sejauh kita willing to repent from our sin. Gitu. Jadi saya encourage saudara sebelum kita akhiri Bible study ini untuk kita merenungkan dosa-dosa kita. Renungkan gitu. Lalu juga jangan cuma dosa yang kita renungkan ya, tapi renungkan apa yang Tuhan telah lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita itu yang tadi saya tanyakan ya. Pernah nggak kita berpikir dosa apa sih yang sudah Tuhan bebaskan gitu? Dari dosa apa? Lalu juga lihat di mana waktu kita berintrospeksi,
di mana kelemahan kita. Lalu bagaimana Tuhan telah dan mungkin membuatnya menjadi kekuatan kita. Tadinya kelemahan, oleh Tuhan menjadi kekuatan. And it is possible. Gitu. Ya, itu good news buat kita, untuk kita pegang dan kita doakan sepanjang minggu ini paling sedikit. Oke, saudara-saudara, saya kira sampai di sini ya apa yang saya mau bagikan. Kalau ada tambahan, kalau ada pengurangan, Halo Pak Agus. silakan. Siapa itu? Dendi. Oh, Pak Dendi, silakan Pak. Pertanyaan buat apa dari kami? Ya Pak Gus, Halo, Tante. Tante Yeni ya. Wah, udah lama nih nggak dengar suaranya. Kan kita nih mengenai dosa kan banyak dosa kita Pak Gus ya. Iya. Terus, terus Tuhan itu pasti mengampuni dosa kita kalau kita memang meminta ampun padanya. Tapi tadi Pak Agus telah mengatakan, coba tadi juga diulang kembali, pikirkan dosa mana yang telah Tuhan ampuni. Bagaimana kita tahu dosa yang mana yang Tuhan telah ampuni? Mohon penjelasannya ya Pak Agus. Tahu dari mana ya? Kali kita tahu apa ada tanda-tanda atau bagaimana? Yang pasti saya nggak tahu ya Tante, tapi kita tahu sendiri. Kita tahu sendiri, maksudnya gini Tante. Pertanyaannya adalah gimana caranya ya Tante ya? Gimana caranya kita tahu? Yang diampuni gitu loh. Iya. Sedangkan itu sulit sekali untuk dirasakan Pak Agus. Iya. Memang kita yakin, ya mungkin dia betul. Tapi kan kita juga karena banyak dosa, kita tidak tahu yang persis diampuni oleh Tuhan. Karena kata Pak Agus tadi juga, tidak semua dosa diampuni oleh Tuhan. Oh ya, oke. Nah, kalau gitu ada dua hal yang saya perlu address nanti ya. Yang pertama, Tante, mengenai dosa yang Tuhan ampuni. Adalah semua dosa yang kita akui, ya kalau kita akui berarti kita sadari ya bahwa itu dosa sudah kita lakukan, apakah baru ataukah sudah lama in the past, ya itu dosa yang sudah pernah kita lakukan. Lalu kita akui di hadapan Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan, dan kalau itu berkaitan dengan relasi dengan orang lain, kita bereskan dengan orang itu sebisa mungkin. Ya, di mana memungkinkan kita bereskan dengan orang itu. Itu tandanya kita sudah bertobat. Gitu. Nah, mungkin ya Tante, ada hal-hal yang kita udah lupa memang. Ya, tapi kalau benar-benar kita sudah lupa ya Tante, don't worry gitu. Jangan khawatir karena Tuhan itu penuh kasih sayang dan Tuhan itu penuh pengertian karena dia Bapak kita, ya. Seperti kita sama anak gitu, kan kayak begitu ya. Anak kita nggak semuanya ngakuin ke kita, udah salah nyakitin kita, nggak semuanya kan diakuin. Banyak yang dia lupa gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua, kita tetap sayangin gitu. Yang paling penting adalah ini anak sudah mau datang, mau mengaku gitu. Ya, jadi tidak harus ya Tante sampai setiap detail, dan kalau kita lupa nih ada yang kita lupa, wah kita nggak diampuni. Nggak begitu Tante. Yang kita ingat aja Tante, yang waktu kita selidiki, kita introspeksi diri, aduh ini. Karena ya Tante, waktu kita mengingat, itu sebenarnya peranan Roh Kudus di situ. Membuat kita ingat akan dosa kita. Udah ingat, lalu juga peranan Roh Kudus membangkitkan keinginan untuk kita bertobat, minta ampun, membereskannya. Gitu, Tante. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mau address, yaitu bahwa bukannya ada dosa yang nggak diampuni, tapi artinya gini ya. Artinya,
kalau kita berbuat dosa, tapi kita tidak bertobat dari dosa itu, maka kita tidak mungkin mengalami pengampunan. Gitu. Hanya dosa yang kita akui dan kita sesali, bertobat darinya, itu dan datang kepada Tuhan ya, tentunya dengan pengakuan, itu diampuni gitu. Jadi sejauh kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan, penyesalan seperti Daud dalam Mazmur 51, kita diampuni. Itu janji Tuhan gitu. Jika kan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, gitu. Gitu, Tante. Jadi yang tadi saya katakan, ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa unrepentance, tidak bertobat. Jadi seumur hidup kita misalnya ya, kita udah tahu ada dosa ini, tapi kita nggak mau beresin, kita nggak mau minta ampun, kita nggak mau beresan, padahal ada di dalam kendali kita untuk membereskannya. Tapi kita tidak mau, kita tahan, kita masih gengsi, kita masih tahan, sampai akhirnya sudah di akhir hidup kita, tetap juga kita tidak mau mengakuinya. Nah, itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni, karena nggak ada repentance. Itu yang kita pahami. Ya, bagus. Satu lagi, ya bagus. Iya, Nanta. Tadi mengenai soal kita harus membereskan apa yang kita perbuat. Apakah kita langsung saja kepada Tuhan, meminta ampun, atau kita membereskannya dulu kepada sesama kita? Iya. Kalau secara urutan sebaiknya adalah datang kepada Tuhan dulu, ya Tante. Karena kenapa? Karena ini saya kembali kepada Mazmur 51 itu juga. Karena di Mazmur 51 itu kita lihat Daud berkata bahwa dosanya pertama-tama adalah melawan Tuhan. Jadi sebenarnya Tante, waktu kita berbuat salah atau bukan salah dalam artian keliru ya, tapi kita menjahati orang misalnya gitu, atau kita hurting others, yang pertama-tama kita lukai adalah Tuhan. Tuhan yang mencipta orang itu yang kita lukai. Gitu. The image of God yang kita lukai. Jadi pertama-tama datanglah kepada Tuhan dulu, minta ampun. Tuhan, tolong saya sekarang untuk membereskan utang-utang saya ini, gitu, dengan orang bersangkutan. Nah, itu proses dengan Tuhan sebetulnya yang paling simpel, Tante. Karena di dalam Yesus Kristus, ya pintunya udah kebuka. Itu tirai yang memisahkan kita dari Allah udah kebuka di dalam Yesus Kristus. Itu yang paling gampang dulu deh. Itu dulu kita kerjakan. Minta Tuhan, tolong ampunin, bersihkan saya. Nah, Tuhan pasti kasih itu. Saya berani pastikan. Kenapa? Karena firman Tuhan. Tuhan pasti bereskan yang satu itu. Tapi, nah setelah itu, bereskan juga, jika memungkinkan, bereskan juga relasi dengan orang yang kita sakiti. Kenapa saya katakan jika memungkinkan? Karena ada situasi-situasi yang mana mungkin harus menunggu, ya, mungkin harus ada introduction, preliminary action dulu, ya, sebelum langsung, gitu. Itu proses yang lebih panjang, tetapi harus dikerjakan, gitu. Kalau nggak itu jadi utang kita itu. Ya, bagus. Iya, Tante. Mudah-mudahan membantu. Oke, thank you, Pak Agus. Iya, Tante. Karena saya merasakan sendiri, Pak Agus, kalau saya salah ngomong sama teman, dan mungkin dia merasa tidak enak ya. Iya. Saya suka mikir, lalu waktu ketemu, ya saya bilang, sorry ya, kemarin saya ngomong gini. Saya bilang gitu. Sorry. Ya, tapi tetap saya minta ampun juga gitu, Pak Agus. Iya, Tante. Jadi nggak salah juga kan, Pak Agus, kayak gitu? Enggak. Ya, Tante udah melakukan yang Tante bisa lakukan itu, udah baik, Tante.
Ya, Pak Gus, terima kasih. Nanti kalau ada lain pertanyaan, lain kali bisa ditanya lagi ya Pak Gus. Iya, thank you Terima Tante. kasih. Thank you. Oke. Baik, ada lagi Om Tante, saudara-saudara. Selamat sore Pak Agus, Indra Salamun. Wow, Pak Indra, apa kabar? Puji Tuhan baik Pak Agus. Amin. Udah seger Pak Indra. Seger banget. Pak, Gimana Pak? Silakan mau Pak. tanya nih, mau minta juga penjelasan. Ini saya baca di 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Itu ada dosa yang mendatangkan maut. Dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini maksudnya apa nih Pak Agus? 1 Yohanes berapa Pak Indra? 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Mari kita buka sama-sama ya, saudara-saudara. 1 Yohanes 5, 16. Ayat 16 sampai 17. Coba saya baca dulu ya, Pak. Ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saya belum pernah secara mendalam mempelajari 1 Yohanes, tapi dugaan saya adalah Yohanes berbicara mengenai unrepentance. Ada dua kemungkinan, unrepentance, dosa yang tidak dapat diampuni itu, dalam artian dosa yang mematikan. Ya, sebetulnya kan in general semua dosa itu mendatangkan maut ya. Ya, tetapi dia di sini mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Sepertinya contradicting dengan general view of sin. Ya, atau pandangan umum mengenai konsekuensi dosa kan. Karena Paulus berkata upah dosa ialah maut. Nggak dibedakan dosa apa, semua dosa apapun mendatangkan maut. Tapi dia di sini seperti membedakan ya, ada yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Nah, di dalam konteks perjanjian lama ya, Pak Indra, ada dua kemungkinan yang sebetulnya saya kira keduanya itu related one to one another. Yaitu dosa yang berbahaya sekali, yaitu dosa yang disebut penghujatan ya, blasphemy. Nah, itu apa tuh menghujat Roh Kudus itu dikatakan. Ya, konteksnya apa? Itu waktu di dalam Injil, yaitu Tuhan Yesus mengusir setan, lalu orang Farisi ahli Taurat bilang, Yesus kamu mengusir setan pasti pakai kuasa setan. Nah, Yesus bilang, ya intinya ya, kesimpulannya Yesus mengatakan bahwa mereka menghujat Roh Kudus. Karena kenapa Yesus berkata demikian? Karena ketika Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, ya kan?
Tetapi instead of melihat dengan penerimaan, ya, dan bertobat, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang dipakai oleh yang diutus, ya, Mesias yang diutus, dan dia dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi mereka menuduh Yesus malah memakai kuasa setan. Jadi dengan demikian mata mereka itu buta, dibutakan, dan kalau mereka tidak bertobat, maka sungguh tidak ada keselamatan buat mereka sama sekali. Karena yang benar itu dibalik menjadi sesuatu yang kontradiksi, yang totally contradicting. Yaitu kuasa Roh Kudus dituduhkan sebagai kuasa iblis, kuasa setan. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita tarik prinsipnya adalah pertama menolak kebenaran, bukan hanya menolak tetapi juga mengkontradiksi kebenaran itu sendiri yang sudah terang-terang ada di depan mata yang tidak bisa dibantah, ya, tetapi dibalik begitu rupa, dan melakukan itu terus-menerus, ya, artinya itu menjadi prinsip yang tidak berubah. Makanya Yesus katakan, wah, ini adalah penghujatan, gitu. Dan penghujat Roh Kudus adalah dosa yang mematikan. Gitu. Nah, jadi saya lihat Yohanes juga di sini kemungkinannya ada dua, either dia addressing dosa seperti yang Tuhan Yesus katakan, ya, di dalam Injil ketika dia dituduh memakai kuasa iblis, atau yang kedua lebih simple, yaitu bahwa dia addressing orang yang berdosa tapi unrepentant sampai akhir hidupnya. Gitu. Untuk sementara sih saya kira yang bisa saya jelaskan itu, ya, Pak Indra. Ya, makasih Pak Agus. Ya, mungkin nanti saya bisa memperdalam lagi dan mencoba respon lagi gitu. Ya. Tapi in general semua dosa itu membawa maut, itu di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Nah, dengan membedakan di sini Yohanes tentu ada sesuatu yang lebih spesifik gitu. Ya, yang dia nggak katakan secara eksplisit. Ya, baik Pak Agus. Thank you Pak Indra untuk pertanyaannya. Jadi bisa belajar lebih jauh lagi kita. Oke. Silakan saudara-saudara kalau ada lagi. Oke. Baik. Pak Agus, Iya. boleh minta tolong PowerPoint-nya di email? Boleh. Ke siapa? Selain saya suka bikin daftar doa, saya pengen tahu juga daftar dosa saya, Pak, biar bisa saya coret. Udah beda-beda tipis itu. Ini siapa? Oh, Ibu Vera ya? Oke, Bu. Nanti saya kirim. Makasih, Pak. Ya, thank you, Bu. Oke. Baik, kalau gitu saudara-saudara, kita bisa berdoa deh ya sekarang ya. Mari kita berdoa. Mungkin fokus saja untuk besok, karena besok kita akan berbakti lagi. Sebagian masih akan online, sebagian akan datang in person. Mari kita minta Tuhan memberkati ibadah. Saudara mungkin nggak gitu aware atau mungkin juga aware sekali bahwa setiap minggu ini ada masalah-masalah baru online dalam ini ya, online gitu. Walaupun kecil dan bisa segera diatasi, tapi itu masalahnya baru. Jadi kita belajar terus troubleshooting. Doakanlah supaya minggu ini bisa bebas dari masalah teknis dan ibadah bisa kita ikuti dengan baik. Ya, bentar ya. Kenapa? Iya. Oke.
kita akan doakan juga vacation Pastor Paul. Nggak tahu dia ada di mana nih sekarang, tapi lagi vacation. Kita doain juga untuk kebaktian besok. Ada lagi nggak yang saudara-saudara pikir perlu didoakan? Ada titipan? Pak Paul? Ada titipan Pak Paul? Nggak ada. Pak Paul masih di mute itu. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita berdoa deh kalau gitu ya. Kalau Pak Paul ada, tolong ini ya Pak, kasih. Ya. Oke. Yuk kita sama-sama berdoa deh ya. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih karena firman Tuhan yang menolong kami untuk melihat diri kami, keadaan diri kami, keberdosaan kami, yang hari ini ya Tuhan dengan begitu terbukanya kami bicara, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami tidak perlu takut dengan dosa-dosa kami. Kami tahu Tuhan kami sanggup membersihkan kami dari segala dosa kami. Karena itu kami dengan berani karena Yesus Kristus, kami membawa dosa-dosa kami ini. Bukan dengan sikap sembarangan, tetapi ya Tuhan dengan hormat padamu karena di dalam Yesus Kristus, darahnya yang suci itu sanggup membasuh semua dosa kami, membebaskan kami, menghapus segala surat utang kami. Kami datang padamu Tuhan, memohon Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa kami, dan membawa kami kepada pertobatan. Tuhan, kami masih bergumul dengan dosa-dosa kami, karena masih ada residu dari dosa-dosa kami, sisa-sisa ampas-ampas yang belum terselesaikan. Mungkin juga masih ada dosa-dosa yang kami masih nikmati, kami masih jaga, kami masih tahan-tahan, karena kami tidak mau terbuka mengatasinya. Tuhan kami mohon Tuhan, Engkau bawa kami kepada kesadaran yang baru, bahwa sungguh diampuni itu membahagiakan kami, bahwa sungguh kami dapat dibebaskan dari dosa-dosa kami dapat mengalami kelegaan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Tuhan berikanlah itu damai sejahtera yang dari Tuhan, yang memberi sukacita yang tiada taranya, sukacita yang tidak dapat diberi oleh dunia ini, oleh vacation terbaik sekalipun. Tuhan, perbaruilah kami, dan pimpinlah kami senantiasa di dalam jalan Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk Pastor Paul yang sedang berlibur dan besok akan ibadah akan dilayani oleh Pendeta Daniel. Tuhan tolong urapi, Tuhan kuasai, dan Tuhan pakai dia untuk juga menyuarakan firman-Mu dan menegur dosa, membawa orang kembali kepada firman, pada jalan Tuhan. Tuhan berkati Bagas yang menjadi liturgis, berkati para musician, berkati setiap orang yang mengatur sound system, dan segala hal yang lain. Berkati ya Tuhan, anak-anak muda kami, agar mereka mau datang, agar mereka mau berbakti, agar mereka mau menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada Tuhan. Kami juga menyerahkan kebaktian yang pertama dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati ibadah hari Minggu nanti. Tuhan, Engkau kuduskan, dan biarlah setiap pelayan Tuhan dapat melayani dengan sebaik-baiknya. Kami minta Tuhan, Engkau menolong agar kami dapat dihindarkan dari masalah teknis yang mengganggu jalannya atau kelancaran ibadah. Tuhan, tolong. Tuhan, lindungi, dan Tuhan beri bijaksana kepada mereka yang bertugas. Tuhan, kami akan datang kepadamu, kami minta Engkau menguduskan kami, Engkau tolong kami agar berpusat
kepada Tuhan, pada kebesaran-Mu, keagungan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, ke dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Segala kesulitan yang kami hadapi di masa lockdown, pandemik ini, kiranya dapat kami jalani bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari demi hari, kami boleh mengalami kedekatan dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan kami, lewat persekutuan dengan firman-Mu, dan dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Makasih Pak. saudara-saudara sekalian. Thank you. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Thank you, Pak Agus. Go. Thank you, Bu Bye. Lingkungan. Thank you Pak Pak Agus. Agus. Thank you, Opa semuanya. Thank you Pak Agus. Ya, silakan kalau mau jalan-jalan atau mau makan. Bye-bye. Bye semuanya ya. Thank you. Bye-bye. Oke. Lihat baru kelihatan. Oke, Opa, Oma, sampai ketemu besok Ya, terima di kasih Pak Agus ya. layar. semuanya. Oke, bye-bye.